mengingat apa yang telah disampaikan sehingga memaksimalkan waktu tampilannya sesuai dengan limit waktu yang telah disiapkan oleh panitia. Demikian beberapa hal disampaikan, kami serahkan kembali mic ini kepada MC untuk kita memulai kegiatan lomba pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita langsung saja ke peserta yang pertama. Peserta MSI 001 dari Kelurahan Binongko akan menyampaikan judul materi konsep pendidikan berbasis Al-Quran. Kepada peserta MSI 001 dari Kelurahan Binongko, disilakan menuju mimbar musabakah. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dewan juri yang kami hormati, rekan-rekan muda yang kami banggakan, hadirin rahimakumullah. Bapak Proklamator Republik Indonesia, Insinyur Soekarno pernah berkata, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. 1000 orang tua hanya bisa bermimpi, namun seorang pemuda mampu mengubah dunia. Ucapan Bung Karno tersebut jelas menegaskan betapa pentingnya peran pemuda dalam kemajuan bangsa dan negara. Baik buruknya suatu negara dilihat dari kualitas pemudanya. Pemuda harus mempunyai karakter yang kuat, kepribadian yang tinggi, semangat nasionalisme, berjiwa tinggi, mampu memahami pengetahuan dan teknologi guna bersaing secara global, dan yang paling utama mempunyai iman dan ketakwaan yang kokoh. Namun sayang hadirin, fenomena globalisasi sudah tidak bisa dihindari lagi. Karena kolonialisme berwajah baru telah menyatu dengan berbagai sendi kehidupan manusia. Mulai dari aspek ekonomi, politik, budaya, tatanan sosial, bahkan dalam aspek pendidikan dan akhlak, yang akhirnya banyak generasi muda kita yang terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Terbukti banyaknya kasus pembunuhan, perampokan, pencurian, pemerasan, pemerkosaan, bahkan sering terjadi tawuran di mana-mana. Bukan hanya antar pelajar, antar suku, antar kampung, bahkan antar lembaga sosial masyarakat, yang akhirnya mengakibatkan kerugian material. Bahkan
jarang banyak korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak. Na'udzubillahi min zalik. Seharusnya agama mengajarkan kita untuk saling asah, saling asuh, saling asih. Jangan kita saling gasak, gesek, gosok. Kalau hal ini dibiarkan terus-menerus, maka agama, bangsa, dan negara ini akan semakin terpuruk. Mengingat betapa pentingnya hal ini, maka tema yang akan kami bawakan adalah konsep pendidikan karakter berbasis Al-Quran. Dengan landasan Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Sadaqallahul azim. Aku berlindung diri kepada Allah dari usikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah. Asbabul nuzul dari ayat tersebut. Mujahid radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan perintahan Sa'ad bin Abi Waqqas. Suatu saat sedang sakit keras, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk ia yang sedang sakit, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki harta waris kecuali seorang anak perempuan. Aku boleh menginfakkan 2/3 dari hartaku?" Maka Rasulullah menjawab, "Tidak boleh." "Separuh ya Rasulullah?" "Tidak boleh." Kata Rasulullah, "Jika 1/3 juga sudah cukup banyak." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lebih baik kamu
meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan daripada miskin yang meminta-minta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat ini Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan penafsiran Quran surah An-Nisa ayat 9. Ialah melarang orang tua atau siapapun meninggalkan keturunan di belakang mereka, anak-anak yang lemah. Profesor Dr. Muhammad B.J. Habibie mengatakan ada 5 kelemahan yang harus ditakuti. Yang pertama, lemah ekonomi. Yang kedua, lemah ilmu. Yang ketiga, lemah fisik. Yang keempat, lemah semangat hidup. Yang kelima, lemah iman. Bagaimana mungkin kita akan terbebas dari 5 kelemahan tersebut? Jika kalau generasi muda sekarang ini hanya peduli kepada kehidupan dunia maya tanpa mempedulikan kehidupan dunia nyata. Mereka lebih gemar memikirkan babar daripada belajar untuk masa depannya. Yang akhirnya menimbulkan generasi yang hidup dalam angan-angan, terbuai dalam kenangan ketika malam hari berkumpul di lapangan, bangunnya selalu kesiangan, hidupnya tak punyai nafsu mangan, selalu takut akan peperangan, yang akhirnya mati dalam kubangan. Syekh Mustafa Al-Qalayan, seorang pujangga Mesir, pernah berkata, Inna fi yadis syubban amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha. sungguh pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Generasi muda adalah tulang punggungnya agama, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, siap tidak siap kita harus siap. Mau tidak mau kita harus mau untuk memikul tanggung jawab ini. Mari sebagai generasi muda, sing-singkan lengan bajuhmu, songsonglah masa depanmu. Syubbanul yaum rijalul god. The young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Di abad ke-21 ini, banyak generasi muda kita yang sudah terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan, yang akhirnya rusak akhlaknya, bobrok moralnya, Hancur ilmunya, bahkan luntur imannya. Kalau hal ini dibiarkan terus-menerus, maka agama, bangsa, dan negara ini akan semakin terpuruk. Lalu, bagaimana langkah yang kita ambil agar mampu menanggulangi semua ini? Yang pertama, siapkan pendidikan sejak dini, baik yang formal ataupun non-formal, dan semua itu dimulai dalam keluarga. Imam Syafi'i pernah berkata, Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirati fa'alaihi bil ilmi, wa man aradatuhuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka pergunakanlah ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka pergunakanlah ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka pergunakanlah ilmunya. Yang kedua, pilihlah teman yang mampu membawa kita agar lebih dekat kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan malah sebaliknya.
Ar-Rasulu ala dini khalili fayanzuru ahdakum bayu. Yang ketiga, siapkanlah makanan yang halal dan baik untuk keluarga kita sehingga mereka tumbuh dan berkembang sebagai generasi-generasi yang sehat. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik. Mensana incar sana, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jika ketiga langkah ini kita lakukan, maka insya Allah tujuan kita untuk menciptakan generasi muda yang akan tercapai. Sebelum kami akhiri syarahan kami tutup dengan sebaik pantun. Kuat rumah karena sendi, rusak sendi rumah binasa. Kuat bangsa karena budi, rusak budi bangsa binasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian penampilan dari peserta MSQ 001 dari Kelurahan Binongko. Mana pendukungnya Kelurahan Binongko? Iya, luar biasa. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan selanjutnya, kita masuk pada peserta kedua, MSQ 002. MSQ 002 dari Kelurahan Mutiara yang akan mengambil judul materi yaitu keberagaman sebagai kekuatan berbangsa dan bernegara. Tes tes. Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana. Hadirin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini dapat lihat dari kondisi sosial, kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Populasi lebih dari 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 1001 bahasa yang berbeda. Mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam, seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan lainnya. Kita patut berbangga bahwa negara kita ini adalah negara yang kaya raya dengan beragam agama, suku, bahasa, dan budaya tersebut. Tapi yang perlu kita ingat hadirin, hendak perbedaan, kemajmukan, dan keberagaman tersebut membuat kita lebih kuat dan lebih hebat. Rasisme dan diskriminisme karena paham tersebut merupakan paham yang sangat paradoks dengan kemajmukan. Penghargaan dalam Islam tidak berdasarkan ras, suku, keturunan, prestise, tapi penghargaan dalam Islam berdasarkan amal dan prestasi.
Islam dalam menyikapi keberagaman tersebut. Oleh karena itu hadirin, tema yang akan kami bawakan adalah Keberagaman sebagai kekuatan berbangsa dan bernegara. dengan landasan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Aku berlindung diri kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah. Ayat tadi dari segi ilmu balaghah merupakan kalam khabar, mengandung informasi. Sedangkan secara historis sosiologis dari Ibnu al-Mubhamad yang bersumber dari Abu Bakar bin Abi Daud, ayat tersebut diturunkan sebagai teguran kepada Bani Baitah yang menolak dinikahkan oleh Rasulullah kepada budak mereka yang bernama Abi Hindin. Pada saat itu datang Jibril menyampaikan wahyu surah Al-Hujurat ayat 13 tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan jenis perempuan, bercorak suku, berlainan bangsa, semua memiliki harkat derajat dan martabat yang sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsinya lita'arafu ay liyahsila bainakumut ta'arafu wa ta'allafu, yang artinya kamu saling mengenal, menjalin komunikasi harmonis, menebar cinta kasih yang tiada pilih kasih, serta menyamakan rasa sayang yang tiada panjang sayang. Demikian penjelasan Ali As-Sabuni dalam Sofwatut Tafsirnya. Dengan kata lain, ayat ini merupakan landasan teologis yang sangat strategis untuk membangun ukhuwah wataniyah sebagai pilar persatuan di negeri tercinta ini. Langkah awalnya kita harus saling mengenal, menutup diri, melecehkan,
persatuan, merusak persatuan, bahkan menghancur persatuan. 14 abad yang lalu, Islam memberi petunjuk kepada kita seperti yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tadi, yakni untuk mewujudkan kebersamaan dalam keberagaman, khususnya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekurang-kurangnya terdapat dua perspektif besar petunjuk Al-Quran yang harus kita amalkan dalam kehidupan bersama dalam keberagaman, yakni yang pertama, mengamalkan prinsip asy'ub, yaitu menerima eksistensi dan perbedaan suku bangsa lain sebagai anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nahjariyah an-Nahja, yaitu menerima eksistensi kemanusiaan, bahwa manusia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kesamaan hak satu sama lain. Dengan demikian, eksistensi penciptaan harus dipandang sebagai hukum yang tak boleh dilanggar apalagi dizalimi. Dari dua prinsip yang diajarkan Al-Quran, sangatlah jelas bagi kita bahwa keberagaman atau plural merupakan sunnatullah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pluralisme masyarakat adalah salah satu ciri masyarakat multikultural seperti Indonesia. Demikian syarahan singkat kami akhiri dengan sebuah pantun. lihat nona hitam manis. Si nonanya rambut keriting. Kalau mau hidup harmonis, Ingatlah ite Kakang Ari. wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Mana pendukungnya Kelurahan Mutiara? Iya. Iya, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya ya. Dan kita lanjut ke peserta selanjutnya. Peserta MSQ 003 dari Desa Motongbang. Judul materi yang akan disampaikan, keberagaman sebagai kekuatan berbangsa dan bernegara. Peserta dengan nomor MSI 003 dimohon untuk mampir di mimbar musabakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan juri yang kami hormati, rekan-rekan muda yang kami banggakan, hadirin yang kami cintai. Indonesia merupakan negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sosiokultural yang begitu beragam dan luas.
di mana populasi penduduknya lebih dari 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 1.100 bahasa. Selain itu, mereka juga menganut beragam aliran kepercayaan seperti Islam, Kristen, Hindu, Konghucu, Buddha, dan beragam aliran kepercayaan lainnya. Kita patut berbangga, hadirin, karena negara kita ini adalah negara yang kaya raya dengan beragam agama, suku, bahasa, serta budaya. Namun perlu kita ingat, hendaknya perbedaan dan keberagaman tersebut membuat kita menjadi lebih hebat dan kuat. Hadirin, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yakni Antonius Beni Susetyo, mengatakan bahwa pelanggaran intoleransi di negara ini telah mengalami peningkatan yang besar. Terbukti, hadirin, pada tahun 2020 terdapat 424 tindakan pelanggaran kerukunan beragama. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka kerukunan beragama di negara ini akan semakin terpuruk. Oleh karena itu, tema yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini adalah keberagaman sebagai kekuatan berbangsa dan bernegara, dengan landasan Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم.
kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Ayat ini, jika dilihat dari segi ilmu balagho, merupakan kalam khobar yang mengandung misi informasi. Secara historis sosiologis. Menurut Ibnu Asy-Syakir dalam Kitabul Mubhamat yang bersumber dari Abu Bakar bin Abi, bahwa ayat ini diturunkan sebagai teguran bagi Bani Baido yang menolak dinikahkan oleh Rasulullah dengan budak mereka yang bernama Abi Hindin. Pada saat itu, turunlah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu berupa surah Al-Hujurat ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan, bercorak suku dan berlainan bangsa, di mana semuanya memiliki harkat, martabat, dan derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hal ini sebagaimana penjelasan Ali As-Sabuni dalam mirnya mengatakan, lita'arafu ay liyahsila bainakumut ta'arafu wa ta'allafu, agar kalian saling kenal mengenal, menjalin komunikasi yang harmoni, menebarkan cinta kasih yang tiada pilih kasih, serta menyamakan rasa sayang yang tiada pandang sayang. hadirin rahimakumullah, dengan kata lain, bahwa ayat ini merupakan landasan teologis yang begitu strategis untuk membangun ukhuwah watoniyah sebagai pilar persatuan dan kesatuan di negeri tercinta ini. Dan langkah awalnya kita harus saling kenal mengenal, bukannya saling menutupi diri, menghina maupun melecehkan satu sama lain, membanggakan suatu kelompok, adat istiadat maupun daerah masing-masing. Karena semua itu, hadirin, merupakan virus persatuan, Penghambat persatuan, perusak persatuan, bahkan penghancur persatuan. Hadirin, Wakil Presiden Republik Indonesia, yakni Kiai Haji Ma'ruf Amin, dalam acara Pasca Lintas Umat Beragama pada tanggal 1 April 2021 menyampaikan bahwa seluruh masyarakat wajib mengimplementasikan 4 bingkai kerukunan. Yang pertama, bingkai teologis,
yakni mengedepankan sikap moderasi dalam beragama, serta menumbuhkan pemahaman teologi kerukunan, bukan teologi konflik. Kedua, bingkai politik, yakni mengedepankan 4 konsensus nasional, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, bingkai sosiologi, yakni mengedepankan kedekatan kultural dan kearifan lokal, serta bijak dalam berinteraksi sosial. Dan yang keempat, bingkai yuridis, yakni selalu patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadirin rahimakumullah, 14 abad yang lalu, Islam telah memberi petunjuk kepada kita, sebagaimana dalam surah Al-Hujurat ayat 13, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan, serta bercorak suku dan berlainan bangsa. Hadirin, kita patut berbangga, hadirin, karena langkah yang diambil pemerintah dengan membangun forum komunikasi antar umat beragama hingga pada tahun 2021. Nilai indeks kerukunan beragama di negara ini telah masuk dalam kategori baik dengan nilai sekitar 72,39 atau naik 4,93 poin dari tahun sebelumnya. Hal ini, hadirin, membuktikan kepada kita bahwa pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kerukunan di negara ini. Oleh karena itu, kita dapat hidup dalam kedamaian dan ketentraman antar umat beragama. Hadirin, demikian syarahan singkat kami. Kami akhiri dengan sebaik pantun. Dewan juri sangatlah tampan. Sampai buat kami tersipu. Salam hangat persaudaraan. Salam Taramiti Tominuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Malam hari ini Dewan Juri mendapatkan kehormatan dengan sangat tampan ya malam hari ini, luar biasa. Kita berikan aplaus buat Desa Motongbang. Iya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita masuk. Ada break sebentar? Ya. Kita lanjut ke peserta berikutnya. Peserta MSI 004 dari Desa Vanating dengan judul materi mewujudkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. MSI 004 Desa Vanating disilakan menuju mimbar musabaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala
Sayyidina Muhammad wa ala alih wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dewan Hakim yang saya hormati, rekan-rekan muda yang saya banggakan, hadirin rahimakumullah. Bapak Proklamator Republik Indonesia Insinyur Soekarno pernah berkata, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. 1000 orang tua hanya bisa bermimpi, namun 1 pemuda mampu mengubah dunia. Ucapan Bung Karno tersebut, hadirin, jelas menegaskan betapa pentingnya peran pemuda dalam kemajuan bangsa dan negara. Baik buruknya suatu negara dilihat dari kualitas pemudanya. Karena pemuda harus mempunyai karakter yang kuat, memiliki kepribadian yang tinggi, semangat nasionalisme, berjiwa saing, mampu memahami pengetahuan dan teknologi guna bersaing secara global, dan yang paling utama, mempunyai keimanan dan ketakwaan yang kokoh. Namun sayang, hadirin, fenomena globalisasi sudah tidak bisa dihindari lagi. Karena kolonialisme berwajah baru telah menyatu dengan berbagai sendi kehidupan. Mulai dari aspek ekonomi, politik, budaya, tatanan sosial, bahkan dalam aspek pendidikan dan akhlak. Yang akhirnya banyak generasi muda yang terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Terbukti banyaknya kasus pembunuhan, perampokan, pencurian, pemerasan, pemerkosaan, bahkan sering terjadi tawuran di mana-mana. Bukan hanya antar pelajar, Antar suku, antar agama, bahkan antar lembaga sosial masyarakat. yang akhirnya mengakibatkan kerugian material, sehingga banyak korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak. Nauzubillahi min zalik. Seharusnya, hadirin, agama mengajarkan kepada kita untuk saling asa, saling asi, Saling asuh, dan jangan kita saling gasak, gesek, gosok. Kalau hal ini dibiarkan terus-menerus, maka generasi muda akan semakin terpuruk. Mengingat betapa pentingnya hal ini, maka tema yang akan kami bawakan adalah mewujudkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. dengan landasan surah An-Nisa ayat 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا
ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. Aku berlindung diri kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah. Asbabun nuzul dari ayat tersebut. Mujahid radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan dengan permintaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Suatu saat sedang sakit keras, ketika Rasulullah datang menjenguk Sa'ad yang sedang sakit. Sa'ad bertanya, "Wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai ahli waris kecuali seorang anak perempuan. Aku boleh menginfakkan 2/3 dari hartaku?" Maka Rasulullah menjawabnya, "Tidak boleh. Separuh ya Rasul, tetap tidak boleh." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan daripada miskin yang meminta-minta kepada manusia." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan penafsiran Quran surah An-Nisa ayat 9. Ialah melarang orang tua atau siapapun meninggalkan keturunannya di belakang mereka generasi-generasi yang lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan bahwa ada 5 kelemahan yang harus kita takuti, yaitu lemah ekonomi, lemah ilmu, lemah fisik, lemah semangat hidup, dan lemah iman. Bagaimana mungkin kita terbebas dari 5 kelemahan tersebut jika generasi-generasi sekarang ini hanya memperdulikan kehidupan dunia maya tanpa memperdulikan kehidupan dunia nyata? Mereka lebih gemar mementingkan mabar daripada belajar untuk masa depannya, yang akhirnya menimbulkan generasi-generasi yang hidup dalam angan-angan, terbuai dalam kenangan. Ketika malam hari berkumpul di lapangan, bangunnya selalu kesiangan, selalu takut akan peperangan yang akhirnya mati dalam kubangan. Nauzubillahi min zalik.
Syekh Mustafa Al-Ghulayan, seorang penjaga Mesir, pernah berkata, Inna fi yadi syubban amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha. Sungguh pada tangan-tangan pemudahlah terdapat urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Di abad 21 ini, banyak generasi muda yang terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Yang akhirnya rusak akhlaknya, bobrok moralnya, hancur ilmunya, bahkan luntur imannya. Kalau hal ini dibiarkan terus-menerus, maka agama, bangsa, dan negara akan semakin terpuruk. Lalu, bagaimana langkah yang kita ambil untuk bisa mengulangi semua ini? Siapkan pendidikan sejak dini, baik itu formal maupun non-formal. Dan semua itu dimulai di dalam keluarga. Imam Syafi'i pernah berkata, من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka pergunakanlah ilmunya. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka pergunakanlah ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan dua-duanya, maka pergunakanlah ilmunya. sebelum kami mengakhiri syarahan kami tutup dengan sebuah pantun. Kuat rumah karena sendi, Rusak sendi rumah binasa. Kuat bangsa karena budi, Rusak bangsa binasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa penampilan dari Desa Penating. Mana pendukungnya Desa Penating? Wow, masih tetap semangat terus ya dari Desa Penating. Saya coba lagi dari Kelurahan Binongko. Mana pendukungnya? Kelurahan Mutiara. Desa Motongbang. Wow, ternyata masih Penating masih kuasai juga ya. Ya, terima kasih. Ya, tuan rumah memang harus lebih menguasai ya. Oke, terima kasih Dewan Hakim dan Bapak Ibu penonton yang kami hormati. Demikian tadi Desa Penating merupakan peserta terakhir untuk malam hari ini. Dengan demikian maka berakhir sudah untuk lomba Sarhil Quran pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Mari kita menutup seluruh rangkaian acara dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami juga